Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzira ala duni kullih wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. La tukallim wa la qawlan alqaituha ila kalimati syukri wa du'a ila malikil haqqil mubin alladzi qad a'tanani aman katiratan hatta nastati an najtami fi hadal makan fa insyaallah ta'ala. Salatan wa salaman daiman mutaladiman ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min adamani jahiliyah ila damil barakah amma ila syiratal mustaqim hatta nastati an farika minal haqqi wal batil. Baik pemirsa yang berada di rumah sekalian dan juga yang berada di manapun itu, sebaiknya kita harus bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mampu untuk sehat walafiat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita masih bisa bernafas. Itu adalah salah satu kesyukuran nikmat dari Tuhan yang Allah telah berikan. Di sini saya Validuya Alfian ingin memberikan ke kalian tentang yang namanya sebuah permasalahan ataupun sebuah cerita yang dimana kita tuh ketika ada masalah kita tuh harus melibatkan Tuhan. Ketika kita ada dimanapun kita tuh harus melibatkan Tuhan. Intinya Tuhan itu harus kita sematkan. Jangan cuma pasangan doang ya Anda sematkan, tapi Tuhan juga harus kita sematkan di dalam hati kita. Contohnya kayak gimana? Ketika kita lagi ada masalah, jangan kita ketika lagi ada masalah tiba-tiba ke Tuhan. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada masalah, kita ya udah biasa aja gitu loh. Kita nggak ngomong ke Tuhan, kita ya udah sekedar sholat gitu. Itu sebaiknya tidak dianjurkan. Kita setiap hari harus melibatkan Tuhan, kita setiap hari harus DM ke Tuhan, harus chat Tuhan, harus curhat ke Tuhan. Ya Allah, aku kangen. Ya Allah, gimana caranya gini-gini, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya di surat At-Taubah ayat 40 menyatakan bahwasanya innallaha ma'ana. Sesungguhnya la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih karena Allah sesungguhnya bersama kita. Allah itu ada di mana-mana, bukan di mana-mana maksudnya. Maksud dalam artian bukan di mana, bukan berada sangat banyak, bukan. Dalam artian Allah itu ada di dalam diri kita, yang menuntut kita ke jalan yang benar, yang memberikan kita rasa syukur nikmat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sedang tidak ada masalah pun, ketika kita sedang ada masalah pun itu, kita harus melibatkan Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kangen sama orang-orang pendosa. Kenapa dibilang kok kangen sih sama orang-orang pendosa? Kan berdosa kan nggak boleh kan? Karena ketika kita melakukan dosa, kita khilaf kepada Allah. Allah langsung, ya Allah langsung, ini hambaku ingin yang namanya curhat kepadaku. Ayolah hambaku, curhatlah kepadaku. Jadi Allah kangen kepada orang-orang pendosa. Jadi ketika ada seseorang ataupun kayak ada seseorang yang dia tidak melakukan sholat ataupun dia mabuk-mabukan segala macam, ketika Allah memberikan sebuah hidayah, Allah senang. Ketika dia ingat kepada Allah, ketika dia sholat pun Allah senang. Niatnya pun diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kangen bahwasannya ini hambaku, mana hambaku yang lain, mana pendosa-pendosa yang lain. Ayo calling aku, telepon aku, miss call aku ada buat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitunya. Allah sangat baik sekali. Ingat, Allah itu bersama kita. Jadi ketika kita lagi sedang berada dimanapun, libatkanlah Allah, sematkanlah Allah. Jangan engkau sematkan ke orang lain, jangan engkau sematkan hanya pasangan. Allah yang harus diutamakan, karena Allah yang bisa membantu kita, karena Allah yang bisa menjalan, karena Allah yang bisa meluruskan jalan kita. Jadi untuk teman-teman kalian semua, ketika kalian sedang berada masalah, ketika kalian sedang galau, khususnya apalagi kayak galau-galau masalah pacar ataupun ya, ingat, la tahzan innallaha ma'ana, sebenarnya Allah bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.